Ini kita akan berbicara tentang rumpun. Jadi beliau memang orang yang sangat tepat untuk kita mintai petuah, ya. Itu bahasa ini petuah, ya. Atau apa namanya? Patwa, ya. Patwa, ya. Tentang rumpun dari keilmuan atau rumpun dari TIK. Ya. Saya sudah mengikuti juga di Aptikom, memang ada beberapa kelompok rumpun yang bisa dikategorikan untuk masuk ke dalam rumpun TIK. Nah, mungkin di sini nanti kita akan lebih jelas ya, dari Bapak Ibu. Seperti Pak Eko ketahui barangkali betapa heterogenitas S1 dulu kawan-kawan di TIK ini, bahkan dari sarjana hukum Islam, gitu ya. Ada sarjana apa lagi? Bukan saya menafikan itu, tapi maksudnya sangat jauh gitu ya. Kemudian ada, seperti apa barangkali dengan pengalaman mereka sekian tahun dan tersertifikasi pendidik dan sebagainya, bisa kita beri solusi atau bisa kita arahkan dikaitkan dengan rumpun-rumpun yang akan Pak Eko paparkan. Setelah itu sudah? Oke, tidak basa-basi Pak Eko, kami persilakan waktu dan cek. Mohon izin berdiri Pak. Oh ya. Cek. Yang kami hormati dan muliakan Pak Furkon. Pak Furkon ini guru saya. Bapak-bapak, ibu-ibu petinggi dari Kemendikbud, Bapak Ibu pimpinan dari UPI, Bapak-bapak, Ibu-ibu guru, pendidik dan tenaga kependidikan yang saya hormati, selamat pagi. Semoga kesejahteraan dan kebahagiaan menyertai Bapak-bapak Ibu semua pada pagi hari ini. Bapak Ibu-ibu, pertama ingin memperkenalkan diri, nama saya Eko Indrajit, bintang Aquarius, sionya monyet. Kenapa? Karena katanya menurut Badan Pusat Statistik di Indonesia yang namanya Eko ada 9,23 juta orang. Saya yakin di dalam ruangan ini ada yang namanya Eko lain. Nama nomor 4 paling banyak di Pulau Jawa. Nomor 1, 2, 3 masih Budi, Agus, dan Bambang. Budi itu selalu nomor 1 Pak Burkon, karena curang dia, kerjasama dengan Puskurbuk. Ini Bapak Budi, ini Ibu Budi, jadi Budi paling banyak. Bapak Ibu, pertama saya mengucapkan terima kasih diundang menjadi pembicara di sini atas nama Aptikom. Sebenarnya hari ini ada 3 acara yang bersamaan. Yang pertama ada acara di Cirebon. Aptikom juga mengundang untuk hypno teaching. Kemudian di BSNP hari ini tim ad hoc PJJ Pak Burkon yang kami pimpin juga sedang rapat dan ada undangan di sini. Tetapi dari 3-tiganya saya langsung pikir kayaknya yang paling penting yang di sini. Kenapa demikian? Karena judul di atas itu saya rasa saya akan sharing perlihatkan bahwa guru TIK maupun pendukungnya itu tidak hanya strategis, itu sangat kritis keberadaannya dan keberhasilan kinerja terhadap kurikulum 2013. Akan saya buktikan dengan slide ini gitu ya. Jadi slide saya ini tidak berada di ruang hampa, tetapi saya coba hubungkan dengan kurikulum 2013. Kenapa? Pertama saya mohon maaf karena banyaknya bahasa Inggris, ada alasan. 10 tahun yang lalu kegalauan ini menimpa hampir seluruh negara yang tadi disampaikan oleh Pak Furkon. Jadi kegalauan itu bukan karena kegalauan ada kurikulum baru, tapi kegalauan melihat tingkah laku anak-anak sekarang di dalam internet. Sehingga mereka mulai melihat ada transformasi di bidang pendidikan. Jadi 10 tahun yang lalu ahli-ahli di dunia mencoba membuat semacamnya digital pedagogy dan lain sebagainya. Dan saya diminta untuk membuat saran dari kacamata Asia waktu itu. Dan hasilnya sudah ada. Saya sharing 10 tahun yang lalu ke beberapa negara.
Dan di beberapa tempat lain sudah diterapkan gitu istilahnya. Makanya mereka lebih tinggi dari kita karena terapan buatan orang Indonesia, ceritanya begitu. Nah, saya akan mulai Bapak Ibu. Next slide. Ada 3 pertanyaan ini harus kita jawab agar kita mantap tadi kata Pak Fron. Satu, mengapa? Apa yang harus dilakukan dan bagaimana? Jadi yang digalaukan mudah-mudahan bisa selesai setelah jam 12 nanti, paling tidak kita menemukan jalan terang. Ya, yang pertama, kita lihat mengapanya. Sudah jelas, next slide. Waktu saya di BSNP bersama Pak Furkon, diminta untuk membuat sebuah studi yang namanya Paradigma Pendidikan Abad ke-21. Dan dalam paradigma itu jelas kelihatan hubungan kurikulum 2013 dengan teknologi informasi jelas. Kenapa demikian? Saya akan kasih contoh simple Bapak Ibu. Saya baru waktu saya lahir tahun 69, pertama kali saya keluar dari rahim ibu saya masih ingat ayah saya itu ketawa, tangan 2 diangkat, anakku lahir. Kemudian suster memegang saya, dikasih ke ibu saya, dan 2 tangan ibu saya memeluk dengan mesra untuk pertama kali menyusui. Itu tahun 69. Bayi yang lahir setelah tahun 2005, kira-kira sama tidak pemandangannya? Sama, keluarnya pasti tempatnya sama. Tapi yang dia lihat, ayahnya bukan tangan 2 yang menyambutnya, tapi hanya tangan 1, tangan kiri. Kenapa? Karena tangan kanan SMS. Telah lahir anak pertama. Apalagi dikasih tahu? Iya. Beratnya berapa? Panjangnya berapa? Sekaligus foto Pak. Ya, yang udah punya namanya ini. Sambil tulis mengucapkan syukur di broadcast ke semua nomor yang ada di kontaknya sebagai rasa syukur dan sukacita. Makanya gara-gara itu Telkomsel, Indosat laku terus karena SMS kita dikirim ke semuanya. Setelah itu anak tersebut dikasih ke ibunya pun menyambut hanya dengan tangan 1. Mana tangan kanan nyari BlackBerry saya mana tadi? Nemu dia BlackBerry, anaknya difoto, diapakan kemudian? Langsung diupload. Diupload ke mana? Profil, Facebook, Twitter, yang lain sebagainya. Anak ini pulang ke rumah. 5 tahun di rumah, apa yang dia lihat? Ayahnya tidak pernah lepas dari handphone, ibunya tidak pernah lepas dari BlackBerry. Jadi secara psikologis bagi anak-anak itu, BlackBerry, handphone bukan teknologi. Karena semenjak dia lahir itu sudah nyangkut di tangan bapaknya. Oh, itu bagian dari tangan ayah saya. BlackBerry itu bagian dari jari-jari letik ibu saya. Bukan teknologi bagi dia. Apalagi 5 tahun di rumah, dia lihat kakak adiknya juga sama. Dia lihat ayahnya marah-marah suatu ketika chargerannya hilang. Wah, berarti penting sekali bagi ayah saya. Ayahnya pergi ke kondangan, handphonenya ketinggalan, pulang ngambil handphone. Istrinya ketinggalan, ditelepon suruh nyusul naik taksi. Jadi secara psikologis, ya Bapak Ibu, secara psikologis yang dipikirkan anak-anak itu. Jadi kalau anak-anak ini besar, jadi bagi anak-anak yang lahir setelah tahun 2000-an itu, konsep internet sudah ada terlebih dahulu sebelum konsep sekolah. Konsep SMS, konsep Twitter, konsep sosial media sudah ada terlebih dahulu sebelum konsep sekolah, pemerintahan, bisnis dan lain sebagainya. Jadi dia nanti akan bingung kalau anak ini besar, masuk SD, masuk SMP, masuk SMA, yang nggak ada hotspotnya. Dia bingung gimana mereka belajar, begitu. Itu anak yang diceritakan tadi di Amerika tersebut. Nah, saya sebagai guru besar itu lebih senang ngajar IT ke anak-anak S2 dan S3. Saya kayak ngajar IT ke anak-anak SD, saya mati gaya.
Saya bilang sama anak-anak SD, anak-anak di kantor bapak bisa pesan barang lewat email, nggak ada yang tepuk tangan. Apa hebatnya Pak? Mestinya kan emang gitu. Sementara ini kan pakai apa biasanya Bapak? Jangan-jangan pakai kertas ya Pak ya? Saya bilang lagi, contoh main. Dari tempat Bapak di kantor, itu Infocus bisa dibagi 4. Saya bisa ngomong sama orang di Amerika, Australia, Jepang, Afrika pada saat yang sama. Tidak ada yang tepuk tangan anak SD ini. Dia bilang, Pak, kenapa susah-susah pakai Infocus? Pakai handphone Bapak juga bisa. Sini saya settingin. Dia bilang gitu. Itu salah satu yang membuat galau orang-orang di sana. Pak guru baru bikin definisi biologi adalah blak. Ada anak nanya, Pak apa? Itu definisi tahun 2003 Pak, sekarang 2014. Nah loh, kenapa? Pas bapaknya lagi nulis definisi, dia lihat di handphone. Tapi kemarin Profesor Muluk cerita waktu dia lagi ngajar gitu, ada anak yang nyala gitu. Pak itu definisi 2003 ini 2014. Tapi karena dia punya wisdom, punya pengalaman mengajar, Pak Muluk bilang, iya saya lagi menceritakan sejarahnya. Itu yang gak bisa dimiliki orang lain. Saya kalau ngajar Pak kadang-kadang masuk nih, saya masuk gitu kan. Ya anak-anak, ini mata pelajaran apa? Gitu ya. Sebenarnya karena saya sendiri lupa ini mata pelajaran apa. Jawab. Oh pelajaran ekonomi koperasi Pak, oke. Ya, saya tetap matanya lihat ke depan, saya nggak ada papan tulis. Coba, menurut Anda ekonomi itu apa? Pasti pada diem kelasnya biasanya ya. Nah, gampang, gini aja. Saya akan keluar 15 menit. Saya masuk lagi, akan saya tanya secara random ekonomi itu apa menurut pendapat Anda masing-masing. Langsung saya nilai. Saya keluar 15 menit, itu kelas langsung ribut. Ada yang nelpon, ada yang tanya, ada yang nyari, biarin aja. Nah begitu kita masuk, sudah punya sendiri? Sudah. Saya panggil 5 anak, 1, 2, 3, 4, 5, ambil kapur ke depan. Tetap jangan lihat ke papan. Masing-masing silahkan tulis ekonomi itu apa. Wah semua nulis 5, definisinya sendiri-sendiri. Ada yang lihat Wikipedia, ada yang lihat Google, ada yang lihat handphone, ada yang lihat teman-temannya dan sebagainya. Tulis. Nah kelihatan kan? Tapi jangan lihat ke belakang nih ceritanya. Untuk memperlihatkan bahwa kita sudah biasa. Oke, anak semua Anda lihat 5 definisi itu? Ya, cari persamaan definisi itu. Kemudian saya beri waktu 15 menit. Satu kelas ini punya definisi yang disetujui semuanya. Keluar lagi. Ruang guru. Masuk. Udah tuh di papan tulis 1 definisi. Gak lihat juga ya. Hari ini 100 kelas seluruh dunia membuat definisi yang sama. Dan definisi ini adalah definisi via kelas Anda semua. Anda buka 20 buku, ada 20 definisi ekonomi. Dan ini adalah punya Anda sendiri. Anda berhak taruh nama Anda di sini. Oh, tepuk tangan pada terjemahnya. Bukan masalah benar atau salahnya di depan Bapak Ibu. Tapi proses mereka berani mencari definisi. Proses mereka bersepakat sehingga keluar 1 definisi. Proses mereka berdebat antara temannya untuk bisa menyepakati sebuah definisi tidak buat 1 kelas. Itulah ilmu hidup yang dibutuhkan oleh anak-anak agar bisa mandiri. Ceritanya begitu. Nah pertanyaan saya, yang ngajarin itu siapa di sekolah? Kedua, saya paling benci waktu SD kalau dikasih tugas clipping. Buat clipping dinosaurus. Wah langsung kan rumah itu hancur udah. Majalah, koran. Dan kalau nggak ada pergi ke rumah saudara. Yang nggak pernahnya pergi ke rumah saudara, pergi ke rumah saudara. Kadang-kadang tante saya bilang, tumben kesini lagi tugas clipping ya. Nanti udah capek-capek motong, lain sebagainya ngelem gitu ya. Dapat C. Yang dapat A yang gunting ensiklopedi. Karena bagus gambarnya. Kalau soal yang sama kita kasih ke anak-anak sekarang, diketawain kita. Bikin clipping dinosaurus gitu ya. Anak-anak kelas 6 SD ketawa, hahaha. Oke Pak, apa yang dia lakukan? Browsing, buka Google Image, tulis dinosaurus, keluar 2,6 juta dinosaurus.
Dari situ copy paste, taruh di PowerPoint, foto disubur, kalau nggak snappy, bagus semua Pak. Masa kita kasih A semua? Tidak ada proses berpikir di situ ya. Browsing aja. Loh, tapi kalau gitu soalnya bagaimana? Sama Pak, cuma soalnya jangan kumpulin dinosaurus. Tapi bilang ke mereka, coba Anda lihat dinosaurus, kemudian coba sesuai dengan pendapat Anda, sesuai dengan pengamatan Anda, klasifikasikan dinosaurus. Wah, ini saya eksperimen Pak, ke anak-anak 6 SD Pak. Hasilnya lucu-lucu dan saya belajar banyak. Satu anak yang pertama maju. Sudah Pak, saya udah lihat semua dinosaurus. Oke, tipenya apa? Cuma 2, dia bilang. Yang baik sama yang jahat. Oke, baik sama jahat. Nah, anak yang kedua, oh enggak Pak, dinosaurus itu ada 3 tipenya. Ada yang di darat, ada yang di laut, ada yang di udara. Dia bilang gitu, kayak antimo. Oh gitu. Ya. Tapi anak kamu 3 mau ngerti, enggak Pak, dinosaurus ada 4 tipenya. Apa itu tipenya? Yang kakinya 4-empatnya minjat tanah, yang kaki belakangnya minjat tanah depannya enggak, yang depannya minjat tanah kaki belakang enggak, sama yang enggak pernah minjat 4-empatnya alias terbang. Bapak Ibu sekalian, bukan masalah benar tidaknya, mana yang benar bukan, tetapi untuk sampai pada kesimpulan itu, anak-anak itu melihat banyak, mengamati, itu yang dikatakan Pak Purwo tadi, mencoba menilai, oh ini kesamaannya ini, gitu ya. Habis itu dia kelompokkan, habis itu dia berani menyampaikan kepada teman-temannya yang lain. Nah itu yang dimaksudnya, yang dibutuhkan sekarang, karena nanti itu yang akan dia hadapi ketika lulus nanti, yang dunia persaingannya luar biasa seperti itu. Next slide. Nah, jadi oleh karena itulah maka UNESCO, United Nations melalui UNESCO mengatakan IT untuk sekolah bukan untuk menggantikan guru, bukan untuk menggantikan prosesnya, bukan, tetapi untuk to meet the unmet educational needs, untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang selama ini belum atau tidak mungkin terpenuhi. Ada satu guru pintar bisa mengajar 40 orang karena kelasnya cuma bisa 40. Bisakah kelas lain menikmati kepintaran guru ini? Bisa sekarang, pakai telekonferensi, pakai video, pakai web. Itu seluruh Indonesia bisa pintar kalau kita sharing hal semacam itu. To meet the unmet educational needs. Dulu mungkin nggak kita kirim-kiriman berkomunikasi dengan pemenang Nobel? Impossible. Kalau kita ngomong pemenang Nobel, bayangan kita tuh orang di sebelah sana jauh, untouchable, nggak bisa diapa-apain. Sekarang dengan keberanian Anda, silahkan kirim email ke pemenang Nobel. Pak, kan bahasa Inggris, tenang aja. Anak-anak bisa pakai Google Translate. Mau pemenangnya dari Prancis, Jerman, silahkan. Dulu nggak mungkin di education kita bisa langsung ngomong sama orang pada saat yang sama, tapi sekarang dimungkinkan dengan email. Jadi sifat teknologi informasi itu complementary atau memperkuat proses yang ada. Makanya kadang-kadang dikatakan sebagai enabler, pemungkin. Yang dulu nggak mungkin, sekarang jadi mungkin. Saya punya guru matematika luar biasa sekali, tangan kiri bisa gambar lingkaran, tangan kanan bikin soal. Cara ngajarnya enak, semuanya enak. Pada suatu ketika di kelas 2, pada saat kita lagi belajar, yang bersangkutan stroke. Dan besoknya sudah lupa apa yang pernah dia miliki. Semua langsung menyesal. Coba waktu dia ngajar dulu di video. Coba waktu dulu ngajar itu kita rekam. Kan bisa banyak orang yang menikmati itu semua. Dulu itu tidak mungkin, mahal sekali. Sekarang hanya dengan tinggal ngangkat begini, klik, semuanya bisa dilakukan. Itu salah satu hal yang dilakukan. Dan kalau kita lihat di negara-negara maju pun seperti Australia dan lain sebagainya, yang dimaksud teknologi informasi bukan hanya komputer atau laptop, tetapi termasuk
gadget-gadget yang Anda pakai ini. Kenapa? Ini sudah komputer Bapak Ibu. Komputer itu intinya mikroprosesor. Di dalamnya ada prosesor, ada memori, bisa ingat kan sama di sini. Ada tempat ngitung, ada ingat. Inilah yang namanya apa? Komputer. Jadi suatu ketika di Australia, anak-anak itu diajak ke desa. Di desa itu mereka disuruh motret kincir angin. Kok kincir angin? Turbin apa? Ya turbin ya. Anak-anak itu disuruh moto turbin yang menggerakkan listrik dari sungai itu. Disuruh foto dari segala segi. Semua cuma bawa handphone pada foto di desa, kemudian balik ke sekolahnya. Tugasnya simpel dari gurunya. Tolong bikin turbin itu model kecil pakai botol aqua. Airnya mengalir biasa lewat air yang dialirkan. Coba Anda bikin, menggerakkan dinamo. Wah, pertama pada bikin selalu salah. Kena air jatuh, kena air jatuh. Di situ gurunya bilang, nah kenapa jatuh? Karena Anda belum belajar ilmu lingkaran, belum belajar keseimbangan, fisika masuk. Jadi tapi tidak mengalir listriknya. Wah, kok gak mengalir gitu istilahnya. Karena ada yang kurang. Di situ mereka saling belajar. Awalnya ngambilnya pakai foto, di sekolahnya belajar. Nah, itu contoh-contoh yang dilakukan oleh mereka pada saat ini dalam konteks teknologi informasi. Itu yang di atas. Yang di permen mengatakan kita diminta tadi melayani guru atau melayani siswa, bukan melayani kalau saya bilang, lebih sulit dari melayani. Tapi membuat guru-guru lebih literate IT-nya dan membuat siswa juga lebih literate. Jangan salah Bapak Ibu. Kalau kita lihat IT, singkatan dari Information Technology. Anak-anak kita itu literasinya tinggi di T-nya, di teknologinya. Belum tentu information literacy-nya itu tinggi. Saya mengamati internet Indonesia, saya mengawasi internet Indonesia diminta oleh Pak Kemkominfo 100%, dari 100%, 80% traffic Indonesia ini adalah untuk mengakses entertainment. Dan dari 50% dari entertainment ini adalah games. Artinya, quote unquote, information literacy anak-anak kita sekarang masih rendah. Tapi angkatan ayah saya, information literacy-nya tinggi, teknologi literasinya rendah karena belum ada teknologi. Contohnya, hanya waktu saya liburan selalu ayah saya bilang, saya tidak pernah diizinkan membeli mainan kecuali membeli buku. Karena ayah saya tahu persis kalau baca buku itu jadinya pinter. Ayah saya langganan majalah, langganan koran, nggak tahu berapa, tiap pagi pasti baca. Karena dia tahu dengan membaca maka kita akan bisa memperbaiki kualitas hidup. Jadi mestinya yang terjadi adalah angkatan yang dulu dengan angkatan yang sekarang itu saling komunikasi, kerjasama. Jadi banyak yang berpikir anak sekarang teknologinya pintar, ya, tapi dipakai untuk apa? Itu masih jauh dari yang seharusnya. 3 bulan yang lalu saya dipanggil seorang kepala sekolah yang bukan galau lagi, tapi kaget terkejut ketika 10 anak yang paling pintar di sekolah dia browsing di internet, keluar di Facebook dan Twitter, dan sehari-hari menggunakan kata-kata yang sudahlah, kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak layak, yang tidak pernah kita dengar sebelumnya. Terkejut kepala sekolah itu. Ini 10 anak terbaik, tapi kok memakai kata-kata seperti itu di dunia internet. Terus saya dikasih tugas, Pak Eko, saya punya 300 murid, tolong dong mereka supaya tak begitu lagi. Mampu saya bilang, ngomong apa ke mereka itu? Karena mereka makin dilarang, akan makin berbuat. Saya ketemu 300 orang yang semuanya pada megang handphone. Saya harus meyakinkan mereka, saya nggak tahu gimana caranya. Tapi tiba-tiba saya nemu ini. Saya tanya ke mereka, saya hitung sampai 3, cita-cita Anda apa masing-masing? 1, 2, 3, ada yang teriak pembalap, ada yang teriak pilot, ada yang teriak jadi pemain bola, dan lain sebagainya. Oke. Sekarang saya tahu, berarti kurang lebih
20 tahun lagi Anda akan melamar, betul? Betul Pak, 20 tahun lagi kita akan melamar kerja, bagus. Tahukah Anda kalau orang lamar kerja itu apa yang dilakukan oleh mereka? Apa Pak? Mereka akan minta CV Anda, dan biasanya 100 CV cuma diambil 10. Kalau dulu gampang, CV-nya aja dilihat 10 terbaik. Tapi sekarang, sebelum itu dinyatakan ini yang akan saya rekrut, nama tersebut akan ditulis di Google. Nanti keluarnya apa akan dipelajari oleh seorang psikolog yang spesialisasi di dalam bahasa. Begitu dia lihat tulisan-tulisan itu, dia akan tahu anak ini orangnya kasar, anak ini orangnya sangat ofensif, anak-anak ini kecenderungannya banyak berbohong dan lain sebagainya. Di situ dia akan memberikan laporan ke orang yang merekrutnya. Jadi kalau nanti kata-katanya seperti itu, kebanyakan kita tidak akan terekrut, saya bilang begitu. Udah, gak ada komentar. Terus tanya jawab. Siapa yang mau bertanya? Yang angkat tangan banyak banget. Saya panggil 10 anak, 10 anak aja, 10 anak. Oh Pak, kamu pertanyaannya apa? Ini Pak, ya. Gimana cara ngapus yang udah ada di internet Pak ya? Dan 9-9-nya kita ditanya, ngomongin sama Pak, saya juga, semua begitu. Karena mereka tahu persis, yang sudah masuk ke internet gak bisa dihapus. Sulit menghapusnya, karena sudah masuk ke tempat lain, dan itu dikopi kemana-mana tanpa bisa kita kontrol. Itulah media sosial. Langsung panik anak-anak itu. Waduh Pak, kalau saya buka nama saya paling atas ya itu Pak. Langsung ketakutan. Udah tenang, saya bilang tenang. Cuman ada satu cara mengatasinya. Apa itu Pak? Mulai sekarang tetap Facebookan, tetap pakai Twitter, tetap pakai blog, tapi pakailah kata-kata yang bagus, perlihatkan bahwa Anda anak yang smart. Cuman itu, kenapa? Karena semua disimpan di hard disk. Google itu dari yang paling baru sampai paling lama. Jadi kalau yang baru kamu tulis, yang lama jadi kependem. Dia bilang gitu. Pertanyaan saya Bapak Ibu, siapa yang harus bicara begitu di sekolah? Guru yang mana? Orang tua pikir sudah dikasih tahu di sekolah. Sekolah pikir sudah dikasih tahu di orang tua. Makanya saya yakin guru TIK dan KKPI itu pasti masuk surga, itu pasti. Contoh kedua nih ya, pasti masuk surga ini. Yang kedua nih, memastikan semua infrastruktur jalan, memastikan yang belum tentu melaksanakan ya, mungkin yang melaksanakan orang lain, tapi memastikan infrastruktur jalan, anak-anak bisa belajar pakai TIK, laboratorium bisa jalan pakai TIK, memastikan itu saja, itu tugas kita. Dan tenang saja, hukum TIK secara internasional sama. Kalau TIK-nya di jalan, di organisasi Anda, tidak akan ada yang uji. Semua bilang, ya normal tuh harusnya jalan gitu kan. Tapi kalau internetnya mati satu hari, satu sekolah meriakan kita. Artinya, orang TIK itu harus sabar. Orang yang sabar disayang Tuhan. Disayang Tuhan masuk surga. Nah ini hal-hal kecil di lapangan yang ditemukan sehari dan menjadi concern terbesar dari orang tua. Dan kepala sekolah pun tidak tahu ini siapa yang harus menerangkan itu. Itulah yang dikatakan kenapa TIK masuk ke semua ranah gitu ya istilahnya. Karena TIK filosofinya tidak hanya masalah literasi teknologinya, tetapi hal-hal semacam tadi. Bayangkan Bapak Ibu, anak-anak sekarang itu, dulu kalau nggak salah menurut penelitian dari satu dosen di Bandung juga, anak-anak sekarang sangat dipengaruhi oleh media. Seorang anak SD mendengar satu istilah di media, kemudian dia tanya ibunya. Saya kasih contoh yang paling simpel Bapak Ibu. Anak saya masa nanya tiba-tiba, Mama, memperkosa itu apa? Dia bilang begitu. Dia dengar dari TV. Dia cuma lewat, dia nggak nonton TV, lewat. Ada sinetron ngomong seperti itu. Ibunya bingung gitu istilahnya, jawabnya apa? Kalau ibu-ibu zaman dulu jawabnya simpel. Hus, jangan elok, gitu kan? Jangan tanya lagi. Ya udah. Dulu anak-anak nggak apa-apa, nggak ada komputer.
Tapi zaman kita lain ibu-ibunya apa? Oh, itu artinya menyakiti. Kan begitu ya? Anak-anak juga nggak ngecek, orang belum ada handphone. Tapi anak sekarang kalau ditanya, dijawab oleh ibunya, itu menyakiti, itu perbuatan tidak baik. Anak-anak akan menerimanya secara tentatif. Itu definisi ibunya. Kemudian dia cek internet. Loh, kok lain definisinya? Langsung dalam tanda petik dia gugat orang tuanya. Bunda bohong, mama bohong, ibu bohong, katanya memperkosa, menyakiti. Ternyata definisinya ini, ada gambarnya, ada videonya. Gimana? Hancur generasi ini, Bapak. Saya sendiri bingung juga gimana jawabnya. Kalau bapak-bapak mah dari zaman dulu sampai sekarang sama jawabannya. Pak, memperkosa itu apa? Gus, tanya mama sana. Itu sama kalau dari dulu sampai sekarang. Di outsource ke ibunya. Nah kalau gitu jawabannya apa? Makanya pornografi itu begitu semarak lewat internet. Karena itu tadi, bukan masalah benar atau salah, bermoral atau tidak, tapi pada saat itu dia nggak percaya lagi sama ibunya, dia nggak percaya lagi sama bundanya, karena udah dibilang bohong, pendidikan keluarga menjadi tidak efektif. Nah sekarang kalau kita guru ditanya gitu, jawaban kita apa? Apa yang harus kita lakukan? Masa kita setrap suruh keliling lapangan? Mungkin katanya harus bertanya, berani bertanya. Dan saya sungguh terkejut ketika jawaban dari psikolog, bagaimana caranya supaya anak-anak saya terhindar dari pornografi internet, jawabannya sungguh mencengangkan. Kayak apa? Kayak surveinya calon mencengangkan. Kenapa demikian? Saya bilang, Bapak Ibu zaman sekarang tidak bisa lagi filter, tidak bisa lagi di blok, nggak bisa ini lewat, ini nggak bisa lewat, akan bisa masuk dari mana saja. Di rumah di blok masuk dari tetangga, tetangga di blok masuk dari sekolah, sekolah di blok masuk dari mall, mall di blok masuk dari tempat dia main bola. Terus nggak mungkin, teman-temannya banyak sekali. Kalau begitu bagaimana caranya supaya anak-anak saya tidak kena pornografi? Terus dia bilang, gampang Pak, tanamkan yang namanya self censorship, dia mensensor sendiri. Itu teorinya, jalaninya gimana? Kaget Bapak Ibu, dia bilang, sebagai orang tua dan sebagai guru, sex education sedini mungkin. Seberapa dini? Saya dulu dapat 1 SMP dari sekolah. Semenjak lahir, dari usia 0 dengan bahasa yang disesuaikan. Langsung saya berpikir, anak saya udah 5 tahun, 7 tahun, udah telat. Bisa kasih contoh Ibu psikolog, maksudnya seusia dini apa? Ya anak umur 4 tahun ketika mulai bersama ayahnya mandi bareng berenang gitu, dia akan nanya, itu apa? Menurut ahlinya sekarang nggak boleh lagi dijawab dengan analogi. Bisa dibilang itu burung, nggak boleh lagi katanya. Kenapa? Karena 1 hari sebelum bertemu bapaknya, dia baru diceritain ibunya. Ini burung cendra kasih, ini burung gereja, ini burung garuda. Terus dia lihat lah ini kok nggak ada sayapnya, terus bulunya terbatas, itu kan bingung. Ini yang benar yang mana? Gitu. Dia buka Google, dia tulis burung situ, nggak keluar semuanya. Burung gereja yang keluar, burung merpati, burung garuda, apa ini? Waktu dia tulis, oke, burung ayah. Mulai keluar 2-3 gambar. Nah kalau gitu saya bilang, kalau anak saya tanya gitu jawaban saya apa? Saya bilang gitu. Kaget begitu dijawab. Pakailah istilah biologinya. Penis adalah istilah akademik, bukan positif, bukan negatif. Vagina, payudara itu adalah istilah akademik, istilah ilmiah, bukan negatif, bukan positif. Baru saya nangkep, oh itu maksudnya saya dulu diajarin biologi. Bukan untuk kapal peredaran darah kodok, bukan untuk kapal mamalia itu apa, bukan, tapi apa? Karena saya akan hidup dan menghidupi anak-anak saya ini. Saya harus tahu istilah-istilah vital yang ada dalam kehidupan saya.
Makanya kita lihat 2013 mengenal diri, mengenal tubuh dan lain sebagainya. Itu sangat penting untuk itu tadi. Nah, saya baru tahu, waduh itu toh. Saya belajar biologi lagi sekarang, istilah-istilahnya itu apa. Dagu itu apa, kuping itu apa, ini untuk apa, dan sebagainya, alat reproduksi dan sebagainya. Oh itu toh maksudnya. Gitu. Nah kalau penanaman akhlak bagaimana? Nah ini lain lagi, susah lagi. Dulu saya sering ditanya, PR hari ini, tanya ibu bapakmu, kamu lahir tanggal berapa? Di mana? Rumah sakit mana? Titik. Itu sih gampang, ketika ketemu ibu saya gitu ya. Bu, saya lahir di mana? Ini. Rumah sakit apa? Ini. Udah, makasih ya, selesai. Tidak ada akhlak yang tertanam apapun kecuali ya itu cuma ketemu sebentar sama ibunya. Tapi kalau kita kreatif, pertanyaannya beda. Tanya ibumu bagaimana perasaan dia 30 menit dan setelah 30 menit sebelum dan setelah Anda lahir. Itu akan memicu dia berkomunikasi dengan ibunya. Hah? Dulu 30 menit sebelum aku lahir gimana? Wah, dia cerita panjang ibunya. Bapakmu masih belum sampai rumah sakit. Sudah bertahun tiba-tiba kamu udah oe-oe, papa baru muncul loh. Mereka tertawa bersama, mereka berkomunikasi bersama. Disitulah keluar romantisme anak dan ibu yang selama ini sudah tidak seperti dulu lagi karena tandu-tandunya yang sedemikian. Nah, dari situ pertanyaan kita, kenapa saya mau mulai dari situ? Karena saya ingin menunjukkan nanti ada hal-hal yang tidak diajarkan di sekolah informatika, Bapak Ibu. Unfortunately, gitu istilahnya. Karena nanti saya akan kasih lihat di informatika itu sekolahnya apa. Dan tadi ditanya apakah orang IT belajar pendidikan atau orang pendidikan belajar IT. Nanti akan saya kasih lihat persis bedanya apa. Gitu. Jadi jangan sampai yang dibutuhkan dengan nanti yang tersedia tidak matching. Bahasa Latinnya itu mens sana in corpore sano. Maunya ke sana, kitanya ke sono. Next slide. Nah, ya. Jadi ini sebagai gambaran aja, nanti Bapak Ibu bisa copy silakan. Jadi yang dituntut sekarang dari dulu yang namanya people literacy, bisa baca tulis gitu ya. People literacy kan simple, Anda bisa baca tulis. Baca tulisnya nanti adalah yang paling akhir kanan. Baca tulisnya nanti adalah yang namanya ICT literacy. Pembeli iPad paling banyak bukan anak-anak muda. Pembeli iPad paling banyak adalah nenek, kakek, eyang, opa, oma. Apakah dia pakai? Enggak. Loh, buat apa beli iPad? Supaya cucunya main ke rumah. Karena dengan adanya iPad tidak suruh manggil, tidak harus menunggu sebulan sekali cucu baru datang. Tiap hari pulang sekolah bisa datang. Nah, jadi yang kita kejar yang namanya ICT literacy. Apa itu? Seorang teacher harus punya ICT literacy. Dia tahu IT itu bisa untuk apa dalam proses belajar mengajar dan bagaimana caranya yang paling simple. Guru ada yang sangat sepuh, ada yang sangat muda. Kalau yang sangat muda gampang. Kalau yang sepuh di sekolah selalu saya usulkan bikinlah help desk. Kenapa pakai IT Pak? Gini Pak, saya masih ingat dulu belajar gerhana bulan. Itu saya paling salut sama guru saya waktu ngajarin gerhana bulan. Karena pertama dia ngambil kapur putih untuk menggambar bulan. Kedua dia mengambil kapur kuning untuk menggambar matahari. Ketiga dia mengambil kapur biru untuk menggambar bumi. Dia ambil mistar ditarik. Ya, begitu mau menjelaskan, teng teng teng, habis belnya waktunya. Nah, habis itu gambar bagus tersebut dihapus, betul ya? Itu yang kita alami dulu. Pertanyaannya kalau gitu kapan diskusinya? Kapan siswanya nanya? Gak sempet. Atau gambarnya sendiri setengah jam, 15 menit tanyanya. Nah sekarang gampang. Udah ada YouTube, itu gerhana matahari beneran. Tuh lihat gambarnya, video. Pak, internet di sekolah lemot. Jangan khawatir, itu artinya Anda masih berada di Indonesia. Artinya apa? Artinya jangan mengajar secara online. Kalau besok mau ngajarnya malam ini, download dulu.
Malah kadang-kadang ada sekolah yang bagus dijaga satpam 24 jam supaya tidak dirusak sekolahnya. Satpamnya bingung tiap malam ngapain, paling main kartu keliling. Kalau satpam diajari cara download, wah enak sekali guru-guru. Saya besok mau mengajar mengenai otak manusia, downloadin YouTube ya, siap. Kalau satpam kamu bilang gak bisa, siap, pasti gitu. Besoknya gurunya datang sudah jadi offline-nya dalam bentuk flash disk, tinggal disetel, begitu. Siapa yang bisa memastikan satpam bisa browsing? Siapa yang bisa memastikan pas browsing malam-malam internetnya jalan? Siapa yang bisa memastikan kata Telkom dikasih 1 mega, apakah benar Anda dapat 1 mega? Ya kan? Gak ada istilahnya. Jadi tugas kita memastikan saja, tidak usah melaksanakan. Itu sudah jauh lebih sulit, apalagi melaksanakan. Jadi kita itu menjadi tulang punggung sebenarnya Bapak Ibu. Kalau putus koneksi itu, anak-anak sekarang saya kasih tahu Bapak Ibu, 30 menit tidak melihat handphone tidak bisa belajar. Jangan, Bapak Ibu bisa mengamati di kelas sekarang. Frekuensi mereka minta izin ke toilet lebih sering dari dulu. Pak, permisi, kamar mandi. Pak, permisi, kamar mandi. Gak ada kamar mandi mereka itu, cuma ngecek ada SMS-nya. Nah, gak ada. Nah, itu DNA anak-anak zaman sekarang. Next slide terus. Jadi Bapak Ibu, di dalam sebuah sekolah ada 4 tipe generasi. Generasi yang lahir pada saat Orde Lama, generasi yang lahir pada saat Orde Baru, generasi yang lahir pada saat Orde Pasca Reformasi, dan generasi yang lahir pada saat Reformasi. Ini nyampur baur di satu sekolah. Bukan untuk saling konflik, tapi untuk saling membantu tadi. Dan sekarang tidak lebih dari itu. Next slide. Sekarang ini generasinya Bapak Ibu, generasi Z katanya. Generasi alay. Generasi yang kalau ngomong diakhiri dengan gitu loh. Generasi itu ya, generasi anak sekarang Pak. Bebas, kreatif, mandiri, transparan, online. Itu hidupnya setiap hari. Ngomong apa adanya. Ngomong dulu, kalau salah minta maaf belakangan. Kalau dulu guru datang semua diam, sekarang guru datang masih pada ribut. Itu generasi itu sekarang. Pertanyaannya, generasi ini bertanggung jawab apa tidak, tanda-tanda penting dalam melakukan kemandiriannya, dalam melakukan kreativitasnya, dalam melakukan online-nya, apakah dia lakukan secara bertanggung jawab? Itu pertanyaan sangat besar. Mengingat tadi yang saya sampaikan concern dari kepala sekolah. Next slide. Nah, kita masuk mulai ke kurikulumnya profesi IT atau tadi rumpun ilmu informatika dan komputer. Guru TIK atau tenaga kependidikannya itu terkait dengan TIK masuk kategori mana? Ini yang sangat tricky. Kalau UNESCO membaginya cuma 2, IT worker dan IT enable workers. IT workers ini sama dengan IT professional. Orang yang bisa bikin program, orang yang bisa bikin animasi, orang yang bisa bikin komputer, orang yang bisa desain network, orang yang bisa masang network, itu yang kiri. Industrinya sendiri, dia punya kompetensi untuk melakukan hal itu. Bisa program, bikin animasi, bisa membuat macam-macam. Sementara yang IT enable worker, bahasa Indonesianya itu IT user, alias pengguna. Gak perlu saya tahu caranya gimana bikin Microsoft Word, yang penting saya bisa pakai Microsoft Word. Gak penting caranya gimana mau handphone dibikin, yang penting saya bisa jalanin menunya. Itu yang sebelah kanan. Pertanyaan saya untuk guru TIK dan KKPI, Anda masuk yang mana? Tadi kan ada presentasi dari 2 narasumber. Tugas kita jauh lebih berat dari itu. Kira-kira kita di mana? Kiri atau kanan? Next slide. Kita berada di tengah-tengahnya. Itu dia makanya betapa beratnya tugas kita. Karena di satu pihak untuk ngajarin user mah gampang, kayak ngajar training gitu ya, cara pakainya begini. Kayak kalau ibu saya beli handphone, gimana cara pakainya? Mama mau ngapain? Saya cuma mau SMS sama lihat nomor kontak. Ya udah, itu yang saya ajarin. Tapi kalau untuk memastikan
atau mendukung tenaga kependidikan yang terkait dengan TIK untuk memastikan IT itu jalan, ilmunya bukan di kanan, ilmunya yang di kiri harus dipelajari. Bagaimana arsitekturnya sekolah itu supaya hotspotnya bisa dinikmati semuanya. Gimana supaya emailnya guru nggak bisa dilihat oleh emailnya anak-anak. Wah, anak-anak sekarang pinter ya. Dia bisa, anak-anak sekarang satu sertifikasi yang mereka paling senang sekarang, Certified Ethical Hacker. Itu sertifikasi paling laku di anak-anak SMP. Semua pengen jadi hacker. Ethical hacker itu saya nggak ngerti maksudnya. Itu malaikat yang jahat atau setan yang baik, saya nggak tahu. Ternyata ethical hacker itu sebelum hacker kulonun dulu. Gitu. Permisi Bu, saya mau masuk ke rumah Ibu. Terserah Ibu mau apa enggak, pokoknya saya masuk. Nah itu dulu. Bagaimana supaya sistem nilai yang disimpan di internet itu, kalau harddisknya rusak, tidak input ulang semuanya. Berapa sekolah yang sudah kena virus nilainya hilang semuanya? Bagaimana cara backupnya? Bagaimana cara menyambungnya dengan sistem yang ada di Dikbud supaya kita tidak dua kali input dan lain sebagainya. Memastikan itu saja, ilmunya lain lagi. Next slide. Nah, di sini kan kelihatan guru TIK bertanggung jawab terhadap ABC. AB itu adalah IT enable worker, C itu adalah IT worker, Bapak Ibu. Jadi kita punya tugas kedua-duanya. Tidak hanya yang dua merah, tapi yang biru juga. Jadi nanti akan kita lihat kurikulumnya harusnya seperti apa di S1-nya, terutama terkait rumput ilmu informatika dan komputer. Next slide. Nah, kalau lihat pasal 7, ada warna merah, ada warna hijau. Yang warna merah saya kasih tanda adalah butir-butir permen yang terkait dengan governance. Yang merah itu manajemen. Bedanya apa? Kalau yang hijau, yang merah artinya Anda memastikan bahwa itu terjadi. Orang lain yang kerjakan silahkan, tapi saya akan memonitor, mengawasi, memastikan. Tapi kalau yang hijau, Anda yang melakukannya. Itu bedanya ya. Kalau melakukan artinya kan kita yang melakukannya. Tapi kalau yang merah, orang lain yang melakukannya, kita yang mengawasi atau kita yang memastikan. Ini juga untuk memperlihatkan bahwa Bapak Ibu nanti juga harus belajar ilmu governance dan ilmu manajemen yang baik. Jadi sebelum slide ya. Jadi nanti kurikulumnya mempelajari. Jadi kalau ditanya learning outcomes atau capaian pembelajaran yang harus dicapai, memenuhi ICT worker, memenuhi ICT enable worker, next, tahu governance, tahu manajemen. Jadi nanti kurikulumnya multidisiplin pasti, campur sari. Artinya kalau yang dulu latar belakangnya bukan TIK, ada hubungan dengan ini malah lebih mudah. Ada latar belakangnya manajemen, ada yang belajar akuntansi misalnya ya, wah ini udah lewat, malah bisa dibahas. Next slide. Nah, sekarang kita masuk pasal 2 yang membuat galau tadi. Guru TIK wajib memiliki kualifikasi akademik S1 atau diploma 4 dalam bidang atau memiliki sertifikat. Nah, masuklah kita ke dua ranah itu, ranah ijazah dan ranah sertifikat. Next slide. Nah, di Indonesia itu Bapak Ibu, rumpun ilmu informatika dan komputer menjadi satu rumpun sendiri. Makanya yang paling besar tuh bentuknya fakultas. Di UI ada fakultas ilmu komputer. Di ITB ada sekolah khusus elektronik dan informatika, ya. Jadi suatu rumpun sendiri. Rumpun itu artinya di dalamnya ada bidang-bidang. Bidang-bidangnya seperti apa? Next slide. Nah, Indonesia menganut sistem yang sama di seluruh dunia. Kenapa? Tadi kan kita pengen jadi nomor 7, pengen jadi nomor 5, kalau perlu kita nomor 4 atau nomor 3. Sehingga kita harus tahu bagaimana mereka menggunakan atau membuat kurikulumnya. Mereka ini yang mereka pakai. Ini dasarnya, matriks dasarnya ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat mana yang politeknik, mana yang akademik, mana yang S1, mana yang S2, mana yang D3 seperti ini. Semakin ke kiri, itu nanti di kampus tuh isinya semakin teoritis. Semakin ke kanan, semakin aplikatif.
semakin ke bawah semakin teknis, semakin ke atas semakin konseptual. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Kiri teori, kanan aplikasi, bawah teknis, atas konsep. Di dalam ilmu informatika ada 5 domain bidang ilmu yang Bapak Ibu bisa ambil. Semuanya S1-nya ada. Pertama, next slide. Nah, pertama, Bapak lihat yang CE. CE itu mainnya di bawah. Apa itu di bawah? Kalau kita baca ini mana CE itu? Ya, coba next slide ya, satu-satu. Nah, jadi dia belajar teori sampai aplikatif, tapi di level teknis. Jadi kalau lulus ini, itu bahasa Inggrisnya computer engineering, di bahasa Indonesianya teknik komputer atau sistem komputer, atau bahasa-bahasa lain perangkat keras, komputerisasi digital atau apapun. Nanti Bapak Ibu dapatnya ini. Jadi ini nanti bisanya apa? Oh, bisa desain network, bisa masang network, bikin network, mau lihat performance dari network, bisa buat gadget dan lain sebagainya. Itu kalau ngambil CE, Computer Engineering. Dan hampir semua jurusan Computer Engineering di swasta tewas. Sisanya yang bagus adalah di negeri karena laboratoriumnya khusus, mahal, dan biasanya harus punya jurusan elektro supaya kuat. Jadi ini pilihan pertama Bapak Ibu, ngambil Computer Engineering. Ya. Kedua, ini yang namanya Computer Science atau ilmu komputer atau teknik informatika. Kalau ini lain Bapak Ibu, bacanya gimana ini? Belajar dari konsep, konsep sampai teknis, tapi hanya pada tataran teori. Yang bisa lewat ini biasanya orang matematik. Jadi ini yang di bawah MIPA biasanya. Di UGM ini di bawah MIPA. Jadi Anda belajar nih dari teori sampai konsepnya, tapi hanya di belajar dari technical sampai konsep, tetapi hanya di tataran teori. Ini yang namanya computer science, di Indonesia namanya ilmu komputer atau teknik informatika atau informatika saja. Ini pilihan kedua Bapak Ibu. Kalau pakai begini nanti jadinya perancang biasanya. Perancang software untuk sekolah, perancang software ini ahlinya ahli algoritma. Dan sekali lagi yang kuat ini adalah yang MIPA-nya kuat. Ya. Ketiga, pilihan ketiga. Nah, ini yang paling banyak di Indonesia sekarang. Dulu namanya manajemen informatika. Sekarang manajemen informatika masuk ke jalur diploma 4. Ini sekarang namanya sistem informasi. Ini bacanya bagaimana Bapak Ibu? Dia belajar teori sampai aplikatif, tapi pada tataran konsep. Di sini kalau Anda ingin jago yang tadi, governance and management, itu namanya SI. Dan SI ini campur requirement-nya dari sosial maupun dari teknik. Itu sistem informasi. Yang keempat, nah ini jurusan baru, program studi baru, namanya IT, teknologi informasi. Nah ini ranahnya di kanan. Apa itu di kanan? Ya, dari konsep sampai teknis, tapi untuk diaplikasikan. Kayaknya ini yang paling cocok untuk Bapak Ibu sekalian. Sayangnya ini adalah program studi baru yang banyak belum dikembangkan oleh teman-teman yang lain. Yang ada sekarang adalah judulnya teknik informatika, tapi yang diajarkan teknologi informasi. Karena itu dulu dia jadi satu terus pecah. Itu ranah yang keempat. Dan ranah yang terakhir yang paling lama studinya adalah software engineering. Software engineering ada semua di tengah-tengah.
Ini khusus untuk membuat software yang berkualitas sehingga bisa dijual ke seluruh dunia. Jadi ada 5 program studi S1 rumpun ilmu komputer yang bisa Bapak Ibu coba tekuni. 1 CE singkatan dari Computer Engineering, 2 CS singkatan dari Computer Science, ketiga AS singkatan dari Information System, kemudian IT Information Technology, dan SE Software Engineering. Luar biasa, Bapak Ibu lulus dengan predikat kemelut. Next slide. Nah, kalau gitu gimana cara membuat kurikulumnya? Semenjak ada otonomi kampus dan dunia IT itu memusingkan Bapak Ibu karena perubahannya terlampau cepat. Bapak Ibu tahu seberapa cepat teknologi kita berubah? Setiap 6 menit. Gimana mau bikin kurikulum yang 6 menit berubah? Akhirnya kita teman-teman di Aptikom kumpul mencoba membuat kurikulum yang adaptable. Yang kalau teknologinya berubahnya bisa cepat. Baru kita ingat, wah saya ingat guru kimia saya. Masih ingat pelajaran tabel periodik kimia? Berapa? Apakah golongan 3 periode 5? Ingat? Dalam ilmu kimia, tabel periodik adalah atom. Bikin molekul nggak akan keluar dari tabel periodik, betul ya? Tinggal atomnya disambung-sambung jadi molekul, atomnya sambung-sambung jadi molekul, sama. Aptikom dalam suatu rapat di tahun 2001 memutuskan kita bikin model tabel periodik aja. Warna merah adalah warna yang hukumnya adalah kudu. Kudu itu apa? Wajib. Karena warna merah itu yang membedakan dia orang informatika murni, atau dia orang mesin yang belajar informatika, atau dia orang elektro yang belajar informatika, atau dia orang manajemen yang belajar informatika. Karena sekarang mulai banyak informatika di mana-mana. Jadi kalau ditanya apa bedanya jurusan informatika yang menekuni bidang pendidikan dan pendidikan yang mempelajari informatika, bedanya di mana? Bedanya warna merah itu. Apa itu warna merah? Beberapa slide sebelumnya, Pak. Sebelumnya. Ah, itu warna merah, sorry. Kanan. Selagi Anda mengaku berada di bawah rumpun ilmu informatika, maka lulusannya harus tahu mengenai 11 hal itu. Ini minimum, itu artinya dia ciri pure dari S1 informatika. Ada algoritma, ada aplikasi komputer, ada cara bikin program, ada cara mengenal komputer dan device, ada cara menggunakan human machine interaction sampai ke bawah tuh, information system sampai system integration. Ini yang membedakan, itu yang warna merah. Jadi dimanapun kampus informatika, STIMika itu, fakultaskah itu, program studikah itu, pasti 11 itu menjadi cirinya. Hukumnya wajib. Bedanya akademik dan vokasi apa? Kalau akademik 5W1H itu bukan 5 wife 1 husband ya. 5W itu artinya what, why, where, when gitu ya. Kalau orang akademik kan biasanya 5W dulu, how-nya belakangan gitu ya. Nah kalau vokasi, how-nya di depan, disupport oleh belakangnya 5W. Istri yang paling benar berapa jumlahnya? 3. Karena kalau 1 namanya iswan. Istri. Lalu saya bilang istri yang benar. Ini kan istri. Kalau 1 is. Nah, kalau 4 iswa. 2 istu. Itu untuk ngecek lagi antuk atau tidak. Nah, ceritanya begitu. Itu warna merah. Balik lagi ke kurikulum tadi. Next. Nah, jadi merah itu Bapak Ibu, kemanapun Anda pergi, pasti merah dapat. Nah, baru masuk yang biru. Di warna biru inilah Bapak Ibu memilih.
Kalau ditanya milih yang seperti apa, yang paling Anda sukai dan kuasai, selalu saya bilang gitu Pak. Mana yang Anda sukai, mana yang Anda kuasai, tekunilah itu. Mau ambil CE boleh, ambil CS boleh, ambil STI, Sistem Informasi boleh, TI boleh, RPL juga boleh, semua boleh. Merah tambah biru Bapak Ibu, cuma 40%. Kalau Bapak Ibu ke Kemendikbud, datanglah ke kantor Ibu Ilah. Di depan kantor Ibu Ilah, Direktur Belmawa itu ada gambar ini dipajang besar. 40% yang di atas. Yang hijau apa isinya? Terserah masing-masing kampus mau diarahkan kemana lulusannya. Jadi artinya kalau kita ingin membuat suatu program studi yang sudah ada, yang ingin spesialisasi untuk guru-guru TIK maupun KPI, jalannya ada di yang hijau itu. Ilmu yang dulu dipelajari sudah bisa ditransfer ke situ dalam bentuk RPL, Recognition of Prior Learning. Dulu sudah punya S1 bisa disama lalu ke situ. Karena hijau itu adalah yang dibutuhkan agar terpenuhi seperti yang diinginkan. Setiap kampus punya lain-lain. Kalau Bapak Ibu ke perbankan, maka STIMIK atau Institut Perbanas di bawah itu lebih banyak ke untuk perbankan, belajar ATM, belajar mobile banking itu di bawah. Tapi kalau ke kepolisian, punyanya Bayangkara, lain lagi yang di belakang, bawah. Dipelajari apa? Forensic IT, cybercrime itu di bawah. Tapi nanti kita pergi lagi ke yang punyanya veteran, kelautan misalnya. Di bawah adalah belajar komunikasi, maritim, GIS. Berarti bisa tidak kalau itu diarahkan menjadi pendidikan? Bisa sekali dan itu terbuka lebar. Nanti slide terakhir kita kasih lihat gimana caranya supaya selesai dari rembuk ini kita berbuat sesuatu. Daripada nanti kita ngomongin terus nggak jadi-jadi. Ya, mendingan pakai dia, jalanin aja. Kalau salah minta maaf kan gitu. Saya pakai kata-kata Pak Dirjen selalu bilang, kalau punya niat baik, saya restui kan begitu. Kalau niat kita memang baik ya kita jalanin aja. Salah-salah biasa kan. Kan katanya banyak yang ngeluh bagaimana kurikulum 2013 susah dan sebagainya, kan ada orang motivator bilangnya begini. Teman-teman yang super. Kan? Yang paling penting dalam hidup ini bukan berapa kali Anda jatuh, tapi berapa kali Anda berani bangun dari kejatuhan itu. Oh, kamu sebenarnya itu. Bapak-bapak terpangan biasanya orang itu. Jadi bukan berapa kali kita gagal melakukan ini, bukan. Tapi berapa kali kita berani berlaku itu karena sesuatu yang kita percayai. Maksudnya seperti itu. Makanya tadi Pak bilang kita harus mantap dulu. Tahu dulu, kalau jatuh mah biasa. Justru kalau berhasil, bingung kok berhasil ya. Sama Bapak Ibu orang IT sering mengerjakan proyek IT kan, pasti tolak proyeknya telat, pasti bayarnya telat, pasti selesainya telat. Gitu. Kalau malah semuanya persis, aneh ya bisa pas. Gitu. Nah itu sama persis dalam kehidupan. Nah jadi ini kuncinya, kita bermain di hijau. Jadi Bapak Ibu nanti kalau pulang ke daerahnya masing-masing, hubungilah STIMIK terdekat, hubungilah kampus IT terdekat. Pak, kan sudah punya program studi SI, tertarik tidak bikin bidang peminatan untuk teknologi pendidikan? Join kita rancang kurikulumnya sama-sama. Dia jawabnya sama. Emang ada yang mau muridnya? Saya bilang di belakang saya ada 100 orang. Oke, kita bikin. Gitu. Jadi terbuka, tidak tertutup. Gitu Bapak Ibu ya. Next slide. Nah ini tadi sudah diceritakan, gak usah. Next slide. Nah, jadi contohnya, apa tugas saya di sekolah yang paling simpel? Seluruh dunia sama, Malaysia sama, Singapura sama, Jepang sama. Nomor 1 ini, pastikan saya, guru-guru maupun murid-murid semuanya bisa menggunakan komputer atau gadget atau mobile device. Pak, itu nggak usah diajarin, sejak beli langsung bisa. Bagus, kata Pak Tino Sidin. Yang penting sudah bisa. Karena masih tanya, Pak, ini cara dapetin wifi gimana ya? Wifi. Pak, ini
ada wifi, saya klik kok ada kuncinya, artinya apa? Ini yang paling kacau. Pak, ini password saya 4522, saya coba kok nggak bisa ya? Saya coba password 4522. Password itu 3 bulan sekali harus diganti. Makin panjang password, makin bagus. Password paling bagus adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan, itu aman. Tapi pertanyaannya, semua orang Indonesia tahu sila keempat, nanti ketahuan. Oh gampang, mau lebih aman lagi, huruf A-nya diganti angka 4. Kayak mobil yang bagus nomornya. Huruf A ganti angka 4, kemudian huruf I ganti tanda seru, S ganti tanda dolar. Kerakyatan yang dipimpin enter salah satu nggak masuk. Nah, sampai membuat password pun Bapak Ibu jangan salah, kita harus ngajarin. Sabar. Saya ngajarin ayah saya memakai komputer 3 tahun. Dan 3 tahun itu saya jadi helpdesk. Apalagi ayah saya hobinya bangun pagi, 4:30 dia udah pagi, saya dibangunin 4:30. Ini gimana cara memasukin gambar ya? Ini gimana caranya nyalain gitu ya? Kok kemarin papa nyolokin ke stop kita keluar asapnya, kenapa ya? Harus berani, ya sabar. Kayaknya kemarin udah dikasih tahu gitu. Nah itulah yang dibutuhkan. Jadi nanti yang menjadi punya akhlak mulia tuh gurunya dulu nih. Sabar. Kemarin nanya itu, sekarang ditanyain lagi. Kan udah dibilangin bu, insert lip art. Apalagi yang pakai operating system Windows. Anda punya tempat training pakai Windows, lihat aja nanti habis anak-anak training berubah semua wallpapernya. Terus gurunya bilang, loh kemarin nggak gini, sekarang gimana? Datang lagi dipanggil. Lama-lama kita guru TK atau office boy. Tapi apa? Memang itulah. Kalau kita punya passion dengan bidang kita punya kecintaan pada ilmu kita gitu ya. Ajarilah orang lain seperti kita ngajarin calon pacar dulu. Kita senang, saya senang ngantri panjang asal pas pacaran dulu kan. Senang jalanin macet pada saat pacaran. Nah, udah kawin sekarang sebetulnya macet sih kalau sama. Mereka bagi kita itu sangat dulu. Kadang-kadang pekerjaan itu tidak valuable untuk kita, tetapi untuk dia sesuatu banget gitu loh. Ibu saya apalagi, ini kemarin huruf mama besar, kenapa jadi kecil lagi? Wah itu dibangun setengah 12 malam. Di SMS gak dijawab, besoknya dapat peringatan. Guru TIK 24 jam harus siap. Siap. Kalau cinta sama ilmunya gak ada masalah. Ini pertama, harus memastikan itu. Yang kedua, ini yang hubungannya sama kurikulum 2013. Next slide. Nah, ini dia. Nomor 1, ini masuk di Permen 68 masuk nih. Anda harus memastikan bahwa guru-guru kita, bahwa siswa kita bisa mulai gathering, storing, organizing, selecting, accessing, synthesizing, transferring, distributing data dan informasi. Yang dalam bentuk data, informasi, knowledge itu tadi harus bisa. Apakah lewat flash disk, apakah lewat handphone, lewat PDA, lewat PDA perjuangan, lewat pokoknya bisa memindahkan itu. Cara nyimpennya seperti apa yang aman, gitu kan? Hakinya bagaimana kalau saya ngambil PowerPoint orang lain? Tahu kenapa kebanyakan anak kita lari ke Malaysia, Singapura, Brunei? Saya coba pelajari, bahkan sekarang ke Vietnam. Apa sih? Ternyata mereka cuma main marketing, Bapak Ibu. Saya kasih contoh nih. Apa yang dilakukan anak-anak sekarang kalau gurunya bilang, nih kalau guru baru buka PowerPoint, anak babu itu PowerPoint-nya udah lama. Saya kasih tahu ke guru-guru cara membuat anak-anak terkejut, ya, tercengang, dan langsung respect sama gurunya. Misalnya nih, belajar mengenai sejarah Napoleon, gitu ya. Wah, gurunya kan harus baca dulu, udah baca pindahin ke PowerPoint segala. Itu mah kuno. Sudah ada Mbah Google, betul? Jadi gimana cara nyarinya supaya kita dapat PowerPoint? Tanda petik
History of Napoleon, tutup petik. File type .2 PPT, site .2 harvard.edu. Kalau Anda enter keluarnya PowerPoint mengenai sejarah Napoleon, yang bikin adalah Profesor Harvard. Pernah nyoba .2 PPT, site .2 harvard.edu? Itu untuk menyeleksi agar yang keluar adalah sejarah Napoleon, tapi yang bikin profesor dari Harvard. Nanti begitu Anda download, ada 30 slide Anda pelajari. Nanti Anda lihat, wah ini ada slide yang kurang. Anda tambahin di tengah-tengah slide nomor 25. Habis jadi slide-nya, Anda kirim ke emailnya Profesor Harvard itu. Bilang, Prof, thanks for the presentation. Saya dapat di internet. Saya minta 2 hal. 1 hal, bolehkah saya pakai untuk kelas saya? Etikanya begini. Kedua, kamu kekurangan 1 halaman, saya tambahin di halaman 25. 99% profesornya akan balikin email ke Anda, mengatakan bahwa misalnya namanya Profesor James, terima kasih Pak Bambang untuk tambahannya, silakan dipakai untuk Anda belajar mengajar. Di halaman pertama presentation tulisannya adalah History of Napoleon by Professor James, University of Harvard, setelah diperbaiki oleh Bambang Suryanti. Jadi pertama kali ditampilin ke anak-anak, anak-anak, ini adalah pelajaran sejarah mengenai sejarah Napoleon. Dan Bapak, presentasi ini baru saja Bapak berbincang-bincang dengan Profesor James. Itu benar, tidak menyalahin etika. Rupanya itu yang dibikin tetangga kita. Pada saat open house, orang tua siswa kumpul, dikasih lihat itu. Profesor ini sama ini, profesor ini sama sini. Satu di Yale, satu di Oxford, satu di... Padahal cuma email-emailan aja. Kenapa? Belajar itu kan kolaboratif begitu. Tapi begitu melihat itu, anak-anak langsung, wah, itu saya pengen masuk situ, saya pengen masuk situ. Itu yang dilakukan. Nah, itu ada di kiri ilmunya, yang namanya information management. Terus kedua ini jagonya orang Indonesia. Apa itu? Communication and interaction. Ini udahlah jagonya orang Indonesia lah. Facebook nomor 1, ntar lagi YouTube nomor 1, sebenarnya nomor 1. Saya perkiraan saya tahun 2016 Indonesia nomor 1 untuk semua sosial media. Dan kalau itu terjadi, siapa yang diuntungkan? Intelijen luar negeri. Tidak perlu memata-matai orang Indonesia, dia akan lapor sendiri lagi ngapain. Iya kan? Iya. Angkatan saya kalau lapar kita pergi ke kantin, kita makan. Itu angkatan saya. Angkatan sekarang kalau lapar nggak makan, update status saya lapar. Udah nggak makan. Nah, artinya apa di situ? Yang kedua inilah yang sekarang dikatakan sebagai social media. Tapi saya batasi jadi 8, apa? Karena bisa nanti ada emailnya one to one, satu guru ke satu siswa, satu guru ke banyak siswa, banyak guru ke satu siswa untuk ujian misalnya, atau banyak guru ke banyak siswa. Itu semua macam-macam ada. Kemudian yang ketiga yang namanya productivity tools, untuk presentasi kalau dia di kelas, ya, untuk ngetik kalau mengerjakan tugas, gitu ya. Kemudian yang keempat, nah ini yang namanya cyber community. Tadi ada e-learning, e-library, ya, e-learning, e-library, e-publication, ya, semuanya itu sudah ada di internet, bisa kita sharing. Dan yang paling kanan adalah aplikasi apa saja yang khusus dibutuhkan dipakai di sekolah masing-masing. Nah ini aja Anda ajarkan baik. Tahu apa yang masih bolong? Akhlak mulianya masih bolong. Karena di bawah inilah yang bisa membedakan kita dengan negara lain. Healthy, secure, dan green. Pernah dengar Pak? Di Indonesia ada istilah insan, internet sehat dan aman. Sehat artinya penggunaan internet kita pakai benar-benar untuk meningkatkan kualitas hidup, untuk belajar mengajar, untuk meningkatkan pengetahuan, untuk meningkatkan wawasan. Sehat. Aman, tidak kena pornografi, tidak virus, tidak hilang datanya, aman. Dan yang ketiga paling baru, ramah lingkungan.
Kalau bapak-bapak semua dan ibu-ibu sekarang nyolokin listrik, itu dunia semakin panas. Padahal kita selalu nyolokin tiap hari. Pengguna komputer di dunia sudah memberikan kontribusi panas 10% lebih dari dulu. Jadi ada cara-cara supaya kita memakainya ramah lingkungan. Komputer itu kalau bisa screensavernya hitam, jangan putih. Putih itu panas. Kalau nggak dipakai, ditaruh di sleep, gitu, dan lain sebagainya. Istilahnya ada netiquette, etika di dunia internet. Ini yang sangat-sangat kurang orang kita di sini. Anda bisa lihat kalau ikut Twitter, ikut Facebook, apalagi habis kampanye presiden kemarin. Bagaimana kata-kata orang bisa seperti itu. Kadang-kadang apa? Nama orang udah hancur, baru ternyata salah. Sorry Pak, salah. Hancurnya udah habis, mana tahu. Salahnya hanya 1 hari gitu ceritanya. Nah, anak-anak kita nih harus tahu masalah netiquette itu tadi. Supaya benar-benar internet kan teknologi kata Gus Dur netral. Dia tidak positif, dia tidak negatif. Yang bisa membuatnya positif adalah orang yang menggunakannya. 3 slide lagi, next slide. Next slide. Nah, kalau sudah berarti kalau kita ingin meneruskan S1 berdasarkan Permen 68, learning outcomes yang dibutuhkan apa? 5 ini menurut saya. Paling atas saya rasa UPI mestinya jago gitu ya. Yang namanya perkawinan antara classical and digital pedagogy. Ilmu pendidikan tapi untuk era digital yang dikombinasikan dengan model klasikal. Seperti apa? Gak ada sekolah informatika yang jago di atas. Kecuali sekolah informatika yang dalam universitas ada jurusan terkait dengan pendidikannya. Kedua, harus belajar mengenai IT atau IS governance dan management. Ketiga, bisa menggunakan education technology and tools. 4, nah ini ilmu coaching and communication itu sangat penting sebagai soft skills karena kita akan ngajari guru dan orang lain. Ilmu komunikasi yang baru kalau ditanya komunikasi itu apa, jawabannya bukan lagi menyampaikan pesan, bukan. Komunikasi tujuannya adalah bagaimana orang lain mau melakukan seperti yang saya inginkan. Itu tujuan akhir komunikasi. Gimana supaya guru-guru bisa pakai? Ayah saya dulu pindah dari WordStar ke Microsoft Word, susahnya minta ampun. Sampai WordStar versi 12 dia punya. Caranya gampang. Tiba-tiba saya bilang, Pak, apa? Baru dapat berita dari koran, WordStar tutup. Saya bilang gitu aja. Jadi nggak ada lagi supportingnya. Jadi Papa harus belajar Microsoft Word. Dia pindah. Cuma itu tadi 3 tahun saya hidup menderita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu juga harus membekali mereka dengan netiquette, budaya, dan behavior yang baik dalam menggunakan teknologi. Jadi nanti kalau mau bikin kurikulum seperti ini. Next slide. Nah, jalannya ada 2. Mau ijazah atau mau sertifikat, kan gitu ya. Apa bedanya kiri sama kanan? Kalau kiri itu, kalau kita ngomong sertifikat, ngomong ijazah, jelas kita tahu dapatnya dari mana. Dari Kemdikbud yang menyerahkannya ke masing-masing perguruan tinggi dengan program studi yang sudah diakreditasi dan memperoleh izin, memenuhi standar nasional pendidikan, Anda dapat ijazah. Tapi sebenarnya ada jalan lain yang di sebelah kanan. Makanya dulu orang bilang, yang kiri itu BSNP, yang kanan BNSP. Yang kiri itu Dikbud, yang kanan itu Naker, dulu kan gitu bilangnya ya. Kanan itu jalan apa? Sertifikasi khusus guru K12 SD sampai SMA untuk digital pedagogy dan schools IT management. Tapi jalan yang kanan itu jalannya adalah melalui lembaga sertifikasi profesi atau di Dikbud ada lembaga sertifikasi kompetensi yang manapun. Lewat jalur kiri atau lewat jalur kanan. Kalau jalur kanan itu filosofinya beda. Jalur kanan itu pokoknya terserah, saya nggak tahu Anda belajar dari mana. Yang penting datang ke tempat saya uji berdasarkan standar tertentu. Kalau lewat bersertifikat. Mau belajarnya mau sendiri, mau otodidak, mau formal, non formal itu urusan bapak-bapak ibu-ibu. Yang penting begitu dites lewat, itu yang kanan. Dan lewatnya cuma 2, kompeten atau tidak. Tidak ada setengah kompeten. Nah itu jalur kanan dan kiri. Oleh karena itu usulan kami, rekomendasi kami pada hari ini sebagai oleh-oleh dan untuk bahan dipikirkan adalah slide terakhir ini.
untuk memecahkan tadi kegalauan dan kebuntuan. Ya, saya tawarkan, mudah-mudahan bisa kita jalanin sama-sama. Yang sebelah kiri, kalau Bapak Ibu saya minta, bisa nggak Bapak Ibu melewati asosiasi yang Bapak Ibu miliki, dipetakan latar belakangnya, mana yang dulu linear, mana yang tidak, bisa nggak? Bisa ada ya, Bapak ini dulu IT, ini tidak, bisa ya? Ibu ini dulu IT, tidak, bisa ya petakan? Oke. Kedua, bisa nggak Bapak Ibu di daerahnya masing-masing cari kampus terdekat yang ada informatikanya? Bisa ya? Enggak, ada yang dua bisa nih. Yang ketiga, mau nggak MOU sama kampus itu, atau kalau pusing MOU lewat Aptikom, untuk sama-sama bikin peminatan tersebut yang Bapak Ibu butuhkan. Tapi MOU bukan sekedar MOU. Kampus akan bikin kurikulumnya, Bapak Ibu harus memastikan pesertanya. Ya, biar nggak hanya MOU tinggal MOU gitu istilahnya. Tapi benar-benar kita mau aksi. Jadi bukan di rumput ilmunya dirubah, bukan program studi baru dibentuk, bukan. Tapi ingat tadi warna hijau? Saya yakin kurikulumnya dia akan minta tolong Bapak Ibu yang ahli juga sama-sama bikin. Karena saya katakan tadi, ilmu informatika banyak yang tidak mengerti juga ilmu pendidikan. Bisa ya, baru yang keempat. Ayo kita bikin spesial kurikulumnya. Dan sekarang sudah ada Permen 109 mengenai PJJ, pendidikan jarak jauh. Kelas jauh nggak boleh, pendidikan jarak jauh boleh. Jadi Bapak Ibu bisa tidak meninggalkan sekolahnya untuk studi. Tapi, ada tapi selalu. Baru bisa tanpa izin kalau 50% paling banyak. Kalau ingin 100%-nya tidak datang ke kampus, kampus itu harus punya dua syarat. Syarat pertama, akreditasi program studinya minimum B. Syarat kedua, dapat izin dari Dirjen Dikti, lewat Pak Menteri melalui Dirjen Dikti. Tapi kalau 50% tidak perlu izin. Artinya 50% datang fisik, tatap muka, 50% lewat e-learning. Masa guru TIK nggak bisa e-learning kan nggak mungkin. Nah itu jalan paling gampang. Dan tidak mulai dari nol, karena Bapak Ibu sudah punya S1 katanya misalnya. Dengan yang namanya RPL, Recognition of Prior Learning. Banyak SKS yang bisa ditransfer. Kurang lebih seperti itu. Ini jalan pertama sebelah kiri. Kalau mau lebih cepat lagi, kita duduk bareng aja. Saya asosiasi dengan teman-teman, Bapak asosiasi dengan teman-teman, kita petain sama-sama. Kita bikin share kurikulum, kita presentasikan ke Dikbud. Kalau disepakati, khusus untuk ini, kita lakukan 100% e-learning, misalnya seperti itu. Jadi langsung bisa kita lakukan, kalau Bapak Ibu bisa. Atau jalan kanan. Nah, jalan kanan ini melewati yang namanya KKNI. Pernah dengar KKNI Bapak Ibu? Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Ya. Nah, kalau Anda lihat standar nasional pendidikan tinggi yang baru, masing-masing kampus itu otonom untuk menentukan capaian pembelajarannya. Learning outcomes-nya terserah kampus. Tetapi untuk S1 tidak boleh kurang dari level 6 KKNI. Artinya apa? Artinya kalau mau lewat jalur kanan yang Bapak lakukan, bikin task force group kelompok kecil. 2, bikin standar kompetensi untuk guru TIK dan KKPI. Berdasarkan Permen 68 tadi, bikin standar kompetensinya. Kemudian ketok itu lewat bisa dua tempat. Bisa itu menjadi sebuah SNP, Standar Nasional Pendidikan, atau bisa itu melalui di Indonesia ada yang namanya SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Tapi biasanya kalau yang pendidikan lewat SNP, Standar Nasional Pendidikan yang dibuat oleh BSNP.
Kalau nanti jadinya SKKNI, silahkan asosiasi seperti Bapak Ibu bisa membuat LSP atau LSK, lembaga sertifikasi profesi atau lembaga sertifikasi kompetensi, yang nanti akan dapat license dari BNSP bukan BSNP, agar sertifikatnya bergambar logo Garuda, artinya berlaku di seluruh Nusantara dan di negara-negara lain yang sudah tanda tangan kerjasama. Baru nanti nyatakanlah itu bahwa yang namanya Anda punya standar di atas sudah level 6 sehingga setara dengan lulusan S1. Jalur kiri monggo, jalur kanan silakan. Bapak Ibu bisa rembuk gitu istilahnya. Saya sudah melihat dua ini ada di beberapa tempat, di pariwisata misalnya ada, di kedokteran ada, di teknik juga ada. Dan sekarang untuk sharing saja, kami dari Aptikom sudah membuat hal yang sama persis seperti Bapak Ibu, cuman ini terkait dengan dosen. Bapak Ibu tahu 2015 dosen tidak boleh lagi S1 ya, harus S2. Sementara dosen kami di informatika masih ada sekitar 30-40% masih S1. Dan kebanyakan itu di Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Kenapa mereka nggak mau melanjutkan S2 sih? Setelah kami survei, alasannya bukan karena uang. Tapi kalau mereka pergi ke Pulau Jawa atau ke Sumatera untuk ambil S2, pertanyaan mereka, siapa yang gantiin di sana? Apalagi kalau mereka pejabat struktural. Tapi ada dua yang paling ditakuti oleh yayasan. Sudah sampai sana, tidak kembali. Ada yang menikah, ada yang dibajak, gitu ya, ada yang hilang tanpa rimbanya. Jadi ngirim ke sana resiko. Jadi kami di asosiasi bekerja sama dengan Dikti waktu itu, mari kita buat untuk dosen-dosen S2, S1 saja. Untuk menuju S2 kita pakai PJJ, makanya keluar Permen 109 itu. Supaya guru-guru bisa, dosen-dosen bisa tetap mengajar sambil mengambil S2 melalui teknologi. To meet the unmet educational needs, memenuhi kebutuhan pendidikan yang tidak terpenuhi. Demikian Bapak Ibu sharing dari kami. Mudah-mudahan bisa mengurangi kegalauan Bapak Ibu sekalian, tapi bisa merubahnya justru menjadi semangat bersama bagi kita semua. Terima kasih.